Bab 1986. Dasar informasi Kepala Rumah Zeng. Pada saat itu, Kepala Paviliun Sang Yue terkejut. Kultivasi Kepala Rumah Zeng yang berada fase penilaian tingkat 2 penurunan sungguh luar biasa. Oh, meski berbagai kekuatan menuju ke tanah ekstrim, ada cukup banyak di ranah fase penilaian. Tetapi kultivator ranah fase penilaian tingkat 2 penurunan, bahkan Huo Zong yang paling mantap pada saat itu, sebenarnya bukan. Dan pria jelek ini ternyata memiliki jenis kultivasi ini, dan dia juga bermain bawang putih sepanjang hari, membuatnya terlihat seperti kultivasinya sendiri. Untungnya, Kepala Paviliun Sang Yue dengan cepat menjadi tenang dan tidak mengganggu yang lain. Namun di saat yang sama, Kepala Paviliun Sang Yue juga penasaran dengan Kepala Rumah Zeng. Kalau tidak, dia juga tidak akan repot-repot peduli tentang pria yang pergi ke Paviliun Sang Yue sepanjang hari baru-baru ini dan datang kepadanya untuk obrolan ringan dengan alasan mendengarkan musik. Aku bukan pengecut, tapi berhati-hati. Kepala Rumah Zeng memotongnya. Di kedalaman wilayah utara, di mana kita berada, telah menjadi semakin berbahaya selama beberapa ratus tahun terakhir. Untuk alasan yang tidak diketahui, semua kekuatan menginginkan tanah ini. Memperluas wilayah secara membabi buta, kalau tidak hati-hati itu mungkin akan menjadi target orang lain. Kepala Rumah Zeng berkata dengan benar. Jangan sombong lagi, jika kamu benar-benar percaya diri, kamu harus belajar dari Eric Qin. Melihat ke depan dan ke belakang seperti ini, entah takut apa. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dirimu dapat berkultivasi ke level ini. Kepala Paviliun Sang Yue mendengus dengan jijik, lalu memikirkan sesuatu, tiba-tiba memutar matanya dan berkata, atau, dirimu sebenarnya punya rencana lain, atau dirimu seperti Huo Zong, yang juga memiliki bantuan kekuatan tertentu yang tersembunyi di luar. Bantuan luar. Imajinasimu benar-benar kaya. Kepala Rumah Zeng tak kuasa menahan tawa. Tetapi bahkan jika aku benar-benar berasal dari klan Sekte Agung, dapatkah orang seperti aku tinggal di keluarga biasa selama ratusan tahun untuk membuang waktu? Kepala Paviliun Sang Yue menatapnya dengan hati-hati, tanpa berbicara, seolah-olah dia ingin melihat beberapa kekurangan dalam ekspresi orang lain. Namun, dirimu sangat peduli denganku, aku punya rahasia. Sebenarnya, bukan tidak mungkin untuk mengatakannya. Kepala Rumah Zeng menyipitkan wajahnya dan memandangi sosok indah Kepala Paviliun Sang Yue dengan beberapa senyuman. Istriku meninggal lebih awal, dan dirimu juga seharusnya tidak memiliki pasangan seiman, atau mari kita coba dan membentuk pasangan seiman. Nanti saat dirimu menjadi istriku, dan tentu saja aku tidak dapat menyembunyikan rahasia apapun darimu. Antar tamu pergi. Raut wajah dari Kepala Paviliun Sang Yue berubah dan dia menatap Kepala Rumah Zeng dengan tegas, lalu berbalik dengan dengusan dingin. Ngomong-ngomong, dirimu dan Eric Qin lebih akrab daripada diriku. Jangan lupa untuk lebih memperhatikannya. Aku merasa bahwa dengan karakter anak yang tidak terkendali ini, tidak akan memakan waktu sampai akhir tahun, untuk langsung menghadapi Teddy Wei. Jika sudah ada berita, ingatlah untuk memberitahu diriku, pertandingan yang luar biasa antara jenius fase transendensi, sebuah pertempuran hidup dan mati, benar-benar tidak boleh sampai ketinggalan. Kepala Rumah Zeng dibuat kaget oleh Kepala Paviliun Sang Yue, dan dia tidak canggung, dia tersenyum sedikit dan meminum teh spiritual dan memandang Kepala Paviliun Sang Yue, dan memanggil dengan suara besar. Jangan khawatir, jika Eric Qin benar-benar bertarung, aku ingin Anda menyelundupkan aku ke partai Ji Huo diam-diam. Kepala Paviliun Sang Yue melambaikan tangannya, dan kemudian sosoknya menghilang. Ratusan tahun, akhirnya telah ditemukan, tapi tidak apa-apa, masalah ini harus segera selesai. Kepala Rumah Zeng pun bangkit, tersenyum dan meninggalkan Paviliun Sang Yue.
Berita pertempuran antara Eric Qin dan Teddy Wei tidak hanya sampai ke kedalaman wilayah utara, tetapi juga ke keluarga Ye di bagian tengah wilayah utara. Mereka juga menerima pesan. Harvey, pergi untuk mengatur tenaga kerja, bawa sumber daya yang cukup, ayo pergi ke istana es Arktik. Tuan Besar Ye menyimpan slip giok dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika Eric Qin pergi sebelumnya, dia hanya mengatakan bahwa dia pergi ke wilayah utara, tetapi tidak mengatakan apa yang harus dilakukan, sehingga keluarga Ye tidak tahu apa yang terjadi pada Eric Qin sebelumnya. Tapi sekarang Eric Qin ditantang oleh Sekte Agung, dan sudah membuat janji selama 1 tahun, Tuan Besar Ye langsung tidak bisa duduk diam. Tapi ayah, kesehatanmu baru saja pulih sedikit, kalau tidak aku akan pergi dengan kakak laki-laki tertua atau kakak ketiga. Harvey Ye mendengar ini, sedikit khawatir. Sembarangan, kalian hanya dikultivasi fase transendensi, Tuan Qin dan Teddy Wei, siapa di antara kalian yang bisa menghentikan mereka? Aku harus pergi sendiri untuk masalah ini. Tuan Besar Ye mengerutkan kening dan membalasnya. Ngomong-ngomong, kamu pergi untuk melihat apakah pelatihan Ye Zun sudah berakhir. Sebaiknya kita membawanya bersamanya. Jika tidak, ketika dia keluar, dia pasti akan melarikan diri ketika dia menemukan bahwa Eric Qin dalam kondisi gawat. Perjalanan ini sangat berbahaya, dan bahkan lebih berbahaya bagi anak ini untuk pergi sendiri. Ya, aku akan memanggilnya sekarang. Ngomong-ngomong, ayah, berapa banyak pupet keluarga yang perlu dibawa oleh kita? Harvey Ye bertanya. Fase transendensi alam puncak dibawa semua, bahkan jika tidak berguna, itu juga dapat mendukung Tuan Qin. Tuan Besar Ye mendengus dingin. Harvey, ingat, kejadian ini bukan hanya keluhan pribadi antara Eric Qin dan Teddy Wei, tetapi juga tabrakan antara kultivator luar dan murid sekte tertinggi kita. Bagaimanapun, kita tidak boleh direndahkan oleh sekte tertinggi. Tuan Besar Ye berjalan keluar dari aula, auranya berangsur-angsur menyebar. Kebaikan Eric Qin kepada keluarga Ye seperti terciptakan kembali. Apapun yang dia katakan, dia harus mencoba yang terbaik untuk membantu Eric Qin dengan cara apapun. Bersambung. Bab 1987. Reaksi penatua tertinggi keluarga Qin. Sekte Sihir Wuying, Teddy Wei, pertarungan hidup dan mati. Di suatu tempat di wilayah utara, Warren Qin dan 4 penatua tertinggi keluarga Qin lainnya, melihat berita ini, seluruh orang mati rasa. Awalnya mereka melihat adegan Eric Qin dan Teddy Wei di slip giok. Sejujurnya, meskipun mereka berkeringat untuk Eric Qin, keempat penatua cukup lega melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh Eric Qin. Lagi pula, ketika dia berada di keluarga Qin, Eric Qin hanyalah seorang kultivasi fase distraksi. Kini tidak hanya naik ke tingkat 8 fase transendensi, dia bahkan bisa bertarung melawan murid dari sekte tertinggi. Ini tidak hanya tidak menghilangkan wajah keluarga Qin, tetapi juga menambah kilau keluarga Qin di wilayah utara. Dan ini berarti Eric Qin telah meningkat pesat selama periode waktu ini, dan tidak memperlambat kecepatan kultivasinya. Sementara ini menggairahkan hati semua orang, mereka juga percaya bahwa Eric Qin adalah tubuh kelahiran kembali para leluhur. Tetapi pada akhirnya, ketika mereka mendengar Eric Qin berbicara, secara sukarela ingin melawan Teddy Wei dalam waktu 1 tahun, mereka berempat tercengang. Kakak besar, Sekte Sihir Wuying adalah sekte tertinggi, kan? Warren Qin menelan ludah. Bocah ini akan bertarung sampai mati dengan murid Sekte Agung dalam setahun. Yah, aku ingat itu adalah Sekte Guzong yang baik di wilayah utara, itu harusnya sangat kuat. Pria tua berambut putih Alan Sokin juga menyeka keringat di dahinya. Sekte tertinggi jauh lebih kuat daripada kekuatan luar. Bahkan pada dinasti Qin, meskipun sebagai salah satu dari 5 dinasti,
mereka tidak takut pada sekte tertinggi, tetapi mereka juga saling menjaga, dan tidak ada yang ingin menyinggung pihak lain. Namun kini, tampaknya perseteruan antara keluarga Qin dengan sekte sihir Wuying tidak bisa dihindari. Kecuali keluarga Qin berpura-pura tuli dan bisu, dan bahkan mengusir Erik Qin dari keluarga Qin, ini sama sekali tidak mungkin. Ratusan pertempuran, sebenarnya, mereka tidak dapat menyalahkan Erik Qin. Teddy Wei ini terlalu arogan dan memaksa bocah Qin ke titik ini di depan umum. Bahkan jika Erik Qin tidak berbicara, tidak mungkin masalah ini berakhir seperti ini. Orlando Qin jarang berbicara mewakili Erik Qin. Kamu tidak perlu mengatakan ini, aku bisa melihatnya. Ini hanya sedikit khawatir. Dalam waktu 1 tahun, bisakah anak ini melakukannya? Warren Qin mengerutkan kening. Walaupun tidak bisa, apakah ada cara lain? Alonso Qin berkata lesu. Kenapa tidak? Aku hanya memikirkan satu cara. Setelah kita menemukannya, kita langsung menjatuhkannya, memasukkannya ke dalam karung dan membawanya kembali ke rumah Qin. Meskipun kita akan kehilangan muka, setidaknya bisa menyelamatkan hidupnya. Mendengar ide Warren Qin ini, 3 lainnya bengong. Memang ciri khas Warren Qin. 4 penatua tertinggi, bergegas sejauh beberapa mil yang tidak diketahui, tanpa henti bergegas ke kedalaman wilayah utara, yang tujuannya adalah untuk memasukkan Erik Qin ke dalam karung dan membawanya pulang. Membuat Erik Qin pusing dan lemparkan kembali ke rumah Qin, memang hanya dia yang bisa berpikir begitu. Memikirkan gambaran itu, beberapa penatua tertinggi semuanya merasa sedikit tidak nyaman. Tetapi setelah memikirkannya dengan cermat, mereka merasa bahwa jika saatnya tiba, dan sangat tidak mungkin untuk melakukan apapun, dan bukan tidak mungkin untuk memulai hal itu. Daripada memikirkan apa yang harus dilakukan setelah menemukannya, lebih baik memikirkan situasi kita saat ini. Orlando Qin menarik napas dalam-dalam. Erik Qin bertempur hidup dan mati dengan Teddy Wei. Dengan karakternya, dia pasti akan mencari peluang. Jika kita tidak segera sampai ke istana es Arktik, takutnya malah tidak mendapatkan apa-apa. 3 lainnya mengangguk, dan Orlando Qin benar. Lalu apa yang harus dilakukan? Atau mari kita cari panduan, kalau terus terbang seperti ini, mungkin tersesat lagi. Alonso Qin mengerutkan kening. Masalah terbesar mereka sekarang adalah melintasi jalur gunung sihir sampai ke wilayah utara, terus berpacu, ingin melihat Erik Qin sesegera mungkin. Ternyata sudah setengah jalan, barulah mengetahui bahwa mereka salah jalan. Beberapa kultivator fase penilaian menemukan bahwa mereka tersesat, kedengarannya tidak biasa, tetapi sebenarnya itu terjadi dari waktu ke waktu. Karena benua dunia dewa terlalu besar, ada terlalu banyak reruntuhan, wilayah rahasia, medan perang dan fragmentasi ruang yang ditinggalkan oleh orang terdahulu. Anggota keluarga Qin tahu betul tentang dinasti Qin dan bahkan Bai Huang Chao, dan perjalanan berjalan lancar tanpa hambatan. Namun ketika sampai di wilayah utara, semakin masuk ke dalam, semakin asing mereka dengan lingkungan sekitarnya. Terutama di beberapa daerah, telah terjadi perang, tidak hanya kekosongan yang terbelah ribuan mil, tetapi bahkan reiki langit dan bumi telah berubah sebagai akibatnya, benar-benar mengganggu arah semua orang. Apalagi di kedalaman wilayah utara, bahkan manusia biasa pun tidak bisa bertahan, dan kota kultivator itu sedikit. Beberapa orang berjalan selama 3 hari penuh, hanya untuk menemukan bahwa jalan itu telah melenceng. Selain itu, ada potongan besar tanah rusak yang disebabkan oleh pertempuran kuno, dan bahkan iblis monster tidak dapat bertahan. Jadi mereka kembali sekarang dan menemukan bahwa mereka sudah setengah jalan menuju istana es Arktik. Aku setuju, kali ini kita harus menemukan seorang kultivator dari wilayah utara yang mengerti lokasi dan membawa kita ke sana, kata Alonso Qin. Erik Qin dan Teddy Wei ini melakukan pertarungan hidup dan mati.
Itu bukan karena kemauan. Bisa dibayangkan seberapa besar mereka dipaksa oleh pihak lain. Mata Alan Sokin bersinar dengan cahaya dingin. Aku bahkan curiga terakhir kali Eric Kin menderita hidup dan mati, itu juga terkait dengan sekte sihir Wu Ying. Bersambung.